Hari-hariku kini sepi. Sejak kepergian Pak suami setahun lalu, rumah ini terasa begitu hampa, seperti ada ruang kosong yang tak mampu diisi oleh kesibukan atau tugas. Aku, seorang wanita yang dulu selalu berdiri di samping suami sebagai kepala desa pendamping, kini harus menjalani semuanya sendiri. Menjadi kepala desa sebagai seorang janda muda, bukan hal mudah. Wajah-wajah warga kadang menatapku dengan iba. Bahkan ada yang dayam-dayam mensaber. Mereka meragukan kemampuanku memimpin, menganggapku rapuh, lemah tanpa sosok pria di belakangku. Aku tahu itu. Tapi aku tak ingin menyerah. Tugas ini harus kulakukan demi warga dan juga demi menjaga kehormatan almarhum suamiku. Namun, saat malam tiba, saat rumah ini sunyi, dan semua orang telah terlelap, rasa kesepian itu datang seperti gelombang yang tak terhentikan. Di kamar ini, aku hanya ditemani suara detik jam dinding dan desiran angin malam yang menyelinap lewat celah jendela. Aku sering duduk termenung di teras, memandang langit penuh bintang yang dulu kerap kulewati bersama suamiku. Aku rindu sentuhan. Aku rindu suara suamiku yang menenangkan. Aku rindu tawa yang membuat hari-hariku penuh warna. Tapi kini, hanya ada sepi. Kutarik napas panjang dan coba mengusir rasa getir itu dengan bekerja lebih keras. Laporan, rapat, koordinasi dengan perangkat desa, semua kujalani dengan tekad kuat. Namun, hati kecilku masih menangis dalam diam. Kadang aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku masih pantas bahagia? Apakah aku masih bisa merasakan hangatnya cinta dan kasih sayang? Atau akankah aku terus begini, sendirian, dan terkucilkan? Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari seseorang yang belum lama ini aku kenal di desa, seorang polisi muda yang baru bertugas di sini. Namanya Rangga. Hari-hari berikutnya, aku mulai lebih sering bertemu dengan Rangga. Dia adalah polisi muda yang ditugaskan untuk menjaga keamanan desa kami. Terutama sejak ada beberapa kejadian pencurian dan keributan antar warga yang mulai meresahkan. Saat pertama kali bertemu, aku langsung merasa ada sesuatu yang berbeda dari sosoknya. Rangga bukan hanya tampan, tapi juga punya aura tenang dan sopan yang membuatku nyaman setiap kali ada rapat atau kegiatan desa. Rangga selalu ada di sana, mengawasi dengan cermat, tapi tanpa membuat siapapun merasa terintimidasi. Ia juga kerap menyalamiku dengan hormat, dan itu membuat hatiku sedikit bergetar, entah kenapa. Bu Kades, bagaimana kabar ibu hari ini? Sapanya suatu sore saat aku sedang memeriksa data warga di kantor desa. Aku tersenyum dan membalas, "Baik, Rangga. Terima kasih sudah membantu jaga keamanan di sini." Dia hanya mengangguk dan berkata dengan suara pelan, "Kalau ada apa-apa, jangan sungkan bilang ya." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi entah mengapa terasa seperti penghiburan bagi jiwaku yang mulai rapuh. Beberapa minggu berlalu, dan aku semakin sering menemukan Rangga di sekitar rumah dinas. Kadang ia datang membawa berkas atau laporan. Kadang sekadar ingin menanyakan keadaan desa. Suatu malam, ketika aku sedang lembur menyiapkan laporan, Rangga mengetuk pintu. "Bu Kades, saya selesai tugas patroli. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan." Aku mengizinkannya masuk. Kami duduk berdua di ruang tamu. Lampu hanya menyala redup. Suasana malam yang sunyi membuat percakapan kami mengalir begitu saja. Dari masalah desa sampai hal-hal pribadi yang jarang kuungkapkan pada siapapun. "Aku tahu ini salah, Bu," Rangga mengaku suatu malam. "Tapi aku tak bisa berhenti memikirkan ibu." Aku terdiam, jantungku berdetak kencang, napas terhenti sejenak. "Aku juga merasa sendiri, Rangga," jawabku pelan, suara hampir berbisik. Malam itu, jarak di antara kami menjadi semakin dekat. Sentuhan tangan, tatapan yang penuh arti, dan akhirnya pelukan yang lama. Semua yang selama ini kusembunyikan muncul bersamaan. Kesepian, kerinduan, dan kehangatan yang sangat aku butuhkan. Itulah malam pertama kami bersama. Malam di mana aku sadar bahwa aku bukan lagi kepala desa yang tegar, tanpa perasaan, tapi wanita yang rindu dicintai, yang tak mampu menolak kehadiran seseorang yang mengisi kekosongan hatinya. Malam itu hujan turun deras. Angin berhembus kencang membawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Aku sedang duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan diri setelah seharian rapat yang melelahkan. Tiba-tiba, suara ketukan lembut terdengar di pintu. "Bu Kades, saya membawa laporan patroli hari ini." Suara Rangga terdengar di balik pintu. Aku cepat membuka, dan benar saja, dia berdiri. Dengan jas hujan basah kuyup, wajahnya tampak lelah, tapi matanya penuh perhatian. "Kamu basah semua, masuklah," kataku tanpa pikir panjang.
Dia mengucapkan terima kasih, dan aku menyiapkan handuk untuk mengeringkan rambutnya. Suasana rumah yang biasanya sunyi malam itu terasa berbeda. Ada getaran aneh yang membuatku tegang dan sekaligus nyaman. Kami duduk bersebelahan di sofa, saling bertukar cerita tentang hari yang panjang dan beban masing-masing. Obrolan itu mengalir alami, membuat hati kami terbuka. Lama sekali aku tidak merasa dekat dengan seseorang seperti ini, bisikku. Menatap matanya yang tajam, dia menggenggam tanganku erat. Aku juga, Bu. Aku tahu ini salah, tapi aku tak bisa menahan. Person in. Lalu, tanpa diduga, Rangga merapatkan tubuhnya, membelai pelan rambutku, dan bibir kami bersentuhan. Ciuman pertama itu penuh dengan kerinduan dan kebimbangan. Semua beban, semua rasa sepi, seketika menghilang dalam kehangatan sentuhan itu. Malam itu, kami menyerah pada hasrat yang selama ini kami tahan. Di ruang tamu rumah dinas yang sederhana, kami melewati malam penuh gairah, ketakutan, dan harapan. Saat fajar mulai menyingsing, aku menatap Rangga dengan mata berkaca-kaca. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tanyaku lirih. Dia hanya menggenggam tanganku lebih erat. Kita jalani saja, Bu. Satu malam ini saja dulu. Namun aku tahu, malam itu bukan yang terakhir. Setelah malam itu, semuanya berubah. Rangga mulai sering datang ke rumah dinasku di malam hari, kadang tanpa pemberitahuan, membawa senyum hangat dan tatapan penuh gairah yang membuatku gelisah, sekaligus bahagia. Kami seperti dua jiwa yang saling mengisi kekosongan, berani melangkah melewati batas norma yang selama ini mengikatku. Setiap malam, kami bertemu dalam keheningan, di ruang kerja yang biasanya sunyi, atau di kamar tidur yang sepi. Kadang, kami harus sepet-sepet berpisah saat terdengar suara langkah kaki staf desa yang pulang malam. Rasanya seperti permainan berbahaya yang membuat detak jantungku semakin cepat. Ada kalanya aku merasa bersalah. Kepala desa seharusnya jadi panutan. Apa jadinya jika rahasia ini terungkap? Tapi, aku tak bisa menolak panggilan hatiku. Sentuhan Rangga yang hangat, pelukan yang menenangkan, dan ciuman penuh hasrat itu membuatku lupa pada dunia luar. Kami berbagi cerita tentang mimpi dan ketakutan. Rangga bercerita tentang masa lalunya yang sederhana, dan harapannya menjadi polisi yang membela kebenaran. Aku pun bercerita tentang bebanku memimpin desa sendirian, dan rasa sepi yang menghantui malam-malamku. Namun, seiring waktu, aku mulai menyadari bahwa hubungan kami lebih dari sekadar pelarian. Ada perasaan yang tumbuh, sebuah ikatan yang sulit diucapkan dengan kata-kata. Suatu malam, ketika Rangga memelukku erat, aku bertanya dengan suara bergetar, "Apakah kamu benar-benar serius dengan semua ini?" Dia menatapku dalam. Aku tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. "Bu, aku ingin bersamamu, tidak peduli apa kata orang." Namun di balik kebahagiaan itu, ada ketakutan yang membayang. Aku sadar, hubungan kami penuh risiko. Jika ketahuan, aku bisa kehilangan segalanya, jabatan, reputasi, bahkan kepercayaan warga. Tapi apa daya, hati ini telah terperangkap dalam cinta dan gairah yang tak bisa kuingkari. Malam demi malam, kami kembali menyatu. Dalam pelukan Rangga, aku merasa hidup kembali. Namun aku tahu, cerita kami baru saja dimulai, dan badai akan segera datang. Aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam hubungan kami. Bukan hanya cinta, tapi juga ketergantungan yang makin dalam. Setiap malam yang aku nanti-nantikan, bukan lagi hanya tentang kehangatan, tapi tentang perasaan bahwa tanpa Rangga, aku sepi dan kosong. Namun, di balik itu, ada bayang-bayang cemburu yang tak bisa aku sembunyikan. Suatu sore, saat aku sedang rapat, seorang wanita muda dari pos kesehatan desa datang menghampiri Rangga dengan senyum manis. Mereka berbicara ringan, tertawa, dan aku menyaksikan semuanya dari kejauhan. Hati ini mencelos. Setelah itu, Rangga terlihat agak canggung saat bertemu denganku. Aku tak bisa menahan diri. "Apakah kamu dekat dengan dia?" tanyaku lirih di malam. Harinya, dia terdiam sejenak, lalu menjawab, "Dia hanya teman kerja, Bu. Jangan pikir macam-macam." Namun kata-katanya tak mampu membendung rasa cemburuku yang membara. Malam itu, kami bertengkar. Aku merasa dia mulai menjauh, sementara aku justru makin memerlukan dirinya. "Tolong jangan buat aku merasa seperti ini," pintaku dengan suara bergetar. Rangga memelukku erat. "Aku di sini, Bu. Aku tidak akan pergi." Namun aku tahu, ketergantungan ini berbahaya. Di tengah perasaan cemburu dan ketakutan kehilangan, aku mulai sadar bahwa aku telah jatuh terlalu dalam. Tidak hanya secara emosional, tapi juga fisik. Dan aku tak pernah menyangka, malam-malam penuh, gairah itu akan membawaku pada kenyataan yang lebih besar. Aku hamil.
Bukades, malam ini saya ada tugas patroli di sekitar desa. Kalau ibu butuh bantuan atau teman ngobrol, saya siap kapan saja. Pesan sederhana itu membuat dadaku berdebar. Mungkin ini awal yang baru. Aku tahu, rasa sepi ini berbahaya jika dibiarkan terlalu lama. Aku manusia biasa, yang juga butuh sentuhan, perhatian, dan kehangatan. Dan aku takut, suatu hari nanti aku akan jatuh ke dalam sesuatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku masih ingat betul hari itu, ketika aku merasakan perubahan aneh di tubuhku. Pagi-pagi sekali, aku bangun dengan perasaan mual yang tak biasa. Aku mencoba berdiri, tapi kepala terasa berputar, membuatku terhuyung ke kamar mandi Setila muntah. Dan menatap wajah sendiri di cermin, aku merasa takut. Apakah ini hanya sakit biasa, atau sesuatu yang lebih? Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk membeli tes pack dengan uang sendiri. Dengan tangan gemetar, aku membuka kemasan plastik itu. Aku meneteskan beberapa tetes air seni di alat tes, menunggu detik-detik yang terasa sangat lama. Tiba-tiba, muncul 2 garis merah jelas. Aku hamil. Perasaan yang campur aduk menyergap hatiku. Bahagia? Tidak juga. Aku merasa panik, bingung dan takut sekaligus. Bagaimana dengan Rangga? Apa dia siap menjadi ayah dari anakku? Bagaimana jika warga desa tahu apa yang akan terjadi pada reputasiku sebagai kepala desa? Aku memutuskan untuk menghubungi Rangga malam itu juga. Suara di telepon terdengar lelah, tapi ada getaran ketegangan saat aku berkata, "Rangga, aku hamil." Ada hening panjang. Aku bisa merasakan detak jantungku sendiri yang semakin cepat. Lalu dia berkata pelan, Ini bukan waktu yang tepat, Bu. Kita harus pikirkan baik-baik." Aku merasa luka, tapi mencoba mengerti. Aku tidak mau menggugurkan Rangga. Ini anak kita. Dia terdengar ragu, aku belum siap bertanggung jawab. Aku harus bicara dengan atasan. Saat itu, hubungan kami menjadi tegang. Aku merasa Rangga mulai menjauh, sementara aku semakin membutuhkan kehadirannya. Kabar kehamilanku mulai aku rahasiakan dari orang-orang, termasuk staf desa yang dekat denganku. Namun, kabar burung tentang kedekatan kami sudah mulai beredar. Suatu malam, aku menangis sendirian di kamar, takut dan bingung. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku mampu menjalani semua ini sendirian? Apakah aku bisa menjadi ibu sekaligus kepala desa yang dihormati? Namun di balik semua ketakutan itu, ada harapan yang kukuh. Aku ingin melahirkan dan membesarkan anak ini dengan cinta, apapun resikonya. Aku tahu badai belum berakhir. Masih banyak yang harus aku hadapi, termasuk bagaimana menghadapi Rangga, warga desa, dan takdir yang sudah ditulis. Hari itu, suasana desa begitu meriah. Acara hajatan desa digelar untuk merayakan ulang tahun kemerdekaan. Semua warga berkumpul, tertawa, dan menikmati berbagai hiburan yang disiapkan. Aku berdiri di panggung sebagai kepala desa, mengenakan baju kebaya yang anggun. Namun, hatiku tidak tenang. Di tengah keramaian, aku menangkap pandangan sinis dan bisik-bisik yang terus mengarah kepadaku. Aku mencoba mengabaikannya, tapi suara-suara itu semakin jelas. Tiba-tiba, seseorang dari kerumunan menunjuk ke arahku, sambil berteriak, "Lihat, itu Bribtu Rangga! Dia masuk ke rumah Bukades setiap malam!" Semua mata langsung tertuju ke arah seorang pria muda yang memang terlihat hadir di acara itu. Rangga, dia tampak kaget. Saat sorotan mata warga menyapanya, warga mulai bersorak dan berbisik keras, menuding, menghakimi. Aku merasa tubuhku gemetar. Dunia seolah runtuh. Aku menatap Rangga yang berdiri di pojok. Wajahnya pucat dan tak bisa berkata apa-apa. Malam itu, gosip tentang perselingkuhan kami menyebar seperti api. Beberapa tokoh desa mendatangi rumahku keesokan harinya, menuntut penjelasan, dan bahkan memintaku mundur dari jabatan. Aku berusaha bertahan, mencoba menjelaskan bahwa aku manusia biasa, yang juga punya rasa dan salah, namun tekanan terus datang, dan aku tahu ini belum akhir dari perjuanganku hari-hari. Menjelang kelahiran bayi, berjalan dengan penuh tekanan. Setiap langkahku diawasi, setiap gerak-gerikku menjadi bahan bisik-bisik warga. Tapi, aku harus kuat, demi anakku. Ketika akhirnya tiba waktunya, aku melahirkan di rumah sakit desa. Dengan bantuan bidan, dan beberapa perawat setia yang tidak mempedulikan gosip, tangisku pecah saat melihat wajah kecil anakku untuk pertama kali. Seorang bayi laki-laki yang sehat, menjadi penawar segala luka dan hinaan yang aku terima. Namun, kabar tentang kelahiranku dan bayi dari hubungan terlarang ini menyebar cepat ke seluruh desa. Banyak warga yang datang, bukan untuk memberikan selamat, tapi untuk menuntut kejelasan. "Apa kamu mau anak itu tumbuh tanpa ayah?" tanya seorang ibu tua dengan nada menghina. "Apa yang kamu lakukan, Bukades?"
Sahut lelaki di pojok yang dulu kuanggap teman. Aku memilih diam dan hanya memeluk bayi kecilku erat-erat. Dalam hati, aku berjanji akan melindungi anak ini sekuat tenaga, apapun yang terjadi. Karena dia adalah harapanku, penyejuk hati yang tak bisa direnggut oleh cemoohan dunia. Bertahun-tahun berlalu, sejak malam-malam penuh rahasia itu. Anak laki-lakiku tumbuh menjadi sosok yang cerdas dan penuh kasih. Dia tidak pernah membiarkan cemoohan warga merusak semangatnya. Suatu hari, di acara kelulusan SMA yang dihadiri seluruh warga desa dan pejabat, aku duduk dengan hati penuh harap dan cemas. Ketika anakku naik ke panggung, suasana menjadi hening. Dengan suara lantang dan penuh keyakinan, dia berkata, "Ibu saya, kepala desa kita, adalah wanita terkuat yang saya kenal. Meski banyak yang mencemooh, dia tetap berdiri dan membesarkan saya dengan cinta." Warga terpaku, beberapa mulai menunduk malu. Anakku melanjutkan, "Ayah saya adalah Bribtu Rangga, polisi yang dulu bertugas di desa ini. Meski dia meninggalkan kami, aku tetap bangga menjadi anak mereka." Tiba-tiba, pintu aula terbuka, dan Rangga masuk. Dia kini berdiri di hadapan semua orang. Wajah penuh penyesalan, dengan suara bergetar, dia meminta maaf atas semua yang telah terjadi, dan memohon maaf kepada Bu Kades, istrinya, dan anak mereka. Aku menatap mereka berdua, air mata haru mengalir. Warga yang dulu mencemooh kini berdiri memberi tepuk tangan meriah, mengakui kekuatan dan keteguhan hati seorang ibu, dan juga menerima kisah cinta yang penuh liku ini. Aku sadar, segala penderitaan dan perjuangan selama ini bukanlah akhir, tapi awal dari bab baru yang penuh pengharapan.